Tugas dan tanggung jawab saya dalam menangani pasien, karena yang saya handle atau yang saya tangani rata-rata pasien yang memiliki perilaku yang hiperaktif. Jadi yang harus saya lakukan yang paling utama yaitu saya harus membangun kepatuhannya dahulu. Itu yang paling penting. Dan tanggung jawab saya di sini yaitu mengamati, melakukan intervensi terhadap tantangan perilaku dan perkembangan, dan juga membantu mengatasi perilaku bermasalah tersebut. Dan tanggung jawab kami di Blessed Center itu, khususnya di terapi LCT, lebih ke komunikasi dan bahasa. Mengajar anak berkebutuhan khusus agar anak tersebut patuh, fokus, sehingga dapat merespon materi-materi yang saya berikan. Mengajar, di mana mengajar di sini termasuk ke dalam kosakata dan juga membaca. Nah, sedangkan tanggung jawab saya di sini adalah memberikan pendidikan moral pada mereka, bagaimana supaya mereka bisa menghargai baik itu diri mereka sendiri maupun lingkungan dan orang tua mereka. Karena ketika kepatuhan anak itu tidak terbangun, materi yang akan kita berikan pun akan sulit tersampaikan untuk mereka. Karena mereka yang masih, salah satu nih, mereka suka ngoceh, seperti itu, suka ngoceh, terus banyak yang looking around, lihatnya kemana-mana, terus masih suka keluar kursi, lari-larian. Nah, itu salah satu perilaku yang harus kita tekan di dalam terapi ini. Kalau untuk komunikasi, biasanya untuk anak-anak yang speech delay, yang terlambat bicara. Kalau bahasa, biasa untuk anak-anak yang dia udah punya modal bicara, cuman tutur katanya belum sempurna. Kondisi anak yang pernah saya tangani itu mulai dari speech delay, terus yang hiperaktif, terus yang gangguan komunikasi, fokus konsentrasi, seperti itu. Si pasien yang pernah saya hadapi yaitu speech delay, aktif atau ADHD, masalah bahasa atau komunikasi dua arah. Si anak yang pernah saya tangani, kalau dari awal sampai saat ini, awal dulu saya dapat anak yang cukup bagi saya berat ya, karena selain dia speech delay, dia juga hiperaktif, ada juga pernah dapat anak yang autis kayak gitu, dan itu PR-nya berat karena apalagi anak yang autis itu untuk prosesnya panjang, apalagi kalau dia datang ke kita nggak di awal-awal usianya, gitu, udah di atas 5-6 tahun. Kondisi anak yang pernah saya tangani itu seperti speech delay ataupun terlambat bicara. Si anak yang pernah saya tangani di Blessed Center itu ada autis, ada emosional, ada speech delay. Mana kalau speech delay di sini adalah keterlambatan bicara seorang anak diakibatkan beberapa faktor. Satu diantaranya adalah kurang komunikasinya orang tua dengan anaknya sendiri. Dibilang capek ya, pasti capek ya, nggak ada kerjaan yang nggak capek, tapi balik lagi ke kita, tujuan kita kerja untuk apa, dan terus juga harus tetap punya motivasi dari diri sendiri, selain dari lingkungan, teman-teman dan sebagainya, dari diri sendiri kita harus punya motivasi kayak gitu. Capek itu spontan capek, jadi tuh dengan adanya respon anak tadi itu, jadi capek kita menjadi hilang. Kalau kita bicara capek, ya bohong kalau kita bilang nggak capek ya, Miss. Capeknya itu bukan jam kerjanya, tetapi ketika kita menghandle anaknya itu sangat aktif sekali, apalagi yang sempat bocor makanan gitu, bocor makanan yang awalnya udah terbangun nih kepatuhannya, dia udah duduk tenang, udah mulai fokus, tiba-tiba, oh kok hari ini beda ya, kok dia lebih aktif ya hari ini. Ternyata pas kita tanya sama orang tua, maaf ya Miss, kemarin kita kecolongan makanan. Dikatakan capek atau tidak, ya setiap pekerjaan itu adalah risiko yang harus kita ambil ya. Ketika bekerja ya pasti ada capeknya. Nah, capeknya jika di sini adalah melihat anak tuh kurang progres. Itu menjadi sebuah beban pikiran sendiri gitu bagi para terapisnya. Kenapa anak itu tidak progres ketika kita terapikan. Nah, capeknya itu ya memang kita harus sampai yang posisinya kita harus lock yang bukan hanya sekali, tapi yang kayak dalam waktu belajar 1 jam kita harus yang
kayak lock, lepas dia mulai ngoceh aktif lagi gitu. Nah, capeknya sih di situ. Capek itu spontan capek, jadi tuh dengan adanya respon anak tadi itu, jadi capek kita menjadi hilang, Pak. Pengorbanan saya itu yang paling terasa ya, jadwal istirahat sama jam makan aja sih Miss. Kayak yang misalnya kita istirahatnya jam 11 nih atau jam 12, tiba-tiba oh iya kita gantikan anak, dan anak ini nggak bisa kita tinggal. Jadi apalagi yang megangnya bukan 1 jam tapi 2 jam, yang harusnya jam istirahat jam 11 kegeser sampai jam 1. Bagi waktu juga, apalagi kadang-kadang gini sih, kalau misalnya kita lagi jam istirahat, anaknya misalnya nggak masuk ataupun memang jam istirahat, tiba-tiba kita harus menggantikan tuh terapis yang lain karena mungkin yang lain ada masalah atau kendala dan sebagainya, tapi di jam yang sama kayak itu kadang agak ketepet. Pengorbanan saya sebagai seorang terapis itu ya dimana menghadapi pasien ya yang kadang tantrum, kadang bisa menyerang diri, kadang bisa mencakar, ya lebih ke emosional aja sih yang lebih ditamakan, lebih sabar lagi. Kalau kejadian yang buat sedih itu ketika kita melihat kondisi pasiennya, di mana anak-anak yang seumuran dia itu bisa bermain, bersosialisasi, tapi waktu mereka itu harus digunakan untuk terapi. Jika kita misalnya di awal anaknya itu belum bisa bicara, masuknya belum bisa bicara, terus ketika belajar sama kita sekian bulan, progres nih, tapi setelah itu biasanya orang tua yang cepat merasa puas, anaknya udah bisa bilang kayak gitu, dia off. Dimana ya kondisinya memang mereka harus dipatuhkan di situ. Mereka nggak boleh pegang mainan dulu sebelum waktunya. Tidak mengalami perkembangan yang signifikan atau bahkan mengalami penurunan. Yang bikin sedih itu ya anaknya kadang-kadang tantrum dan progresnya tuh tidak ada. Orang tuanya jauh, susah payah bawa anaknya terapi di sini di Pontianak gitu, misalnya dari yang daerah hulu atau daerah mana kayak gitu kan. Itu pun dengan pengorbanan mereka itu yang misalnya orang tuanya kerja ya dua-dua, ya pasti harus mengorbankan kerjaan ada. Momen haru ketika bersama pasien itu ya ketika mereka bisa progres dengan program yang kita berikan atau dengan materi yang kita jalankan. Ketika saya menghadapi pasien dan si pasien mengalami perkembangan, lalu orang tua pasien melihat perkembangan tersebut dan tersenyum. Ketika kita memberikan materi untuk di-PR-kan, mereka dengan aware untuk menjalankannya di rumah. Kalau hal yang membuat terharu itu ketika kita melihat anak yang mulai terprogres. Pas udah ketemu di titiknya, ditanya, nama kamu siapa? Si A, nama kamu siapa? Si B. Itu yang reward yang luar biasa untuk kami terapis. Cukup lumayan banyak ya, terutama kita ketika ada anak yang kita tangani, yang pasti sih yang progres gitu, yang nggak butuh waktu lama, tapi bonding kita sama dia dapatnya cepat. Selama belajar dia bukan tipikal anak juga yang gimana, dan itu cepat progresnya. Momen bahagia ketika bersama pasien itu bisa komunikasi sih. Seperti misalkan ada satu anak di sini atau kedua anak itu ya seperti anak sendiri gitu, apa-apa yang mereka mau diarahan dan lain sebagainya. Apalagi waktu itu pernah dapat pasien yang dia memang mute banget, ketika belajar beberapa bulan kemudian dia udah bisa bilang iya gitu. Bisa bilang iya aja udah seneng loh gitu. Padahal anaknya mute sama sekali nggak mau bicara. Saya harap mereka bisa diterima di lingkungan sosial mereka. Mereka tidak dikucilkan, mereka tidak dijauhkan, dan jangan sampai ya mereka dianggap sebagai wah ini anak kok agak aneh. Itu sangat tidak saya harapkan. Orang tua sih kalau aku harapannya untuk orang tua ketika anaknya udah terapi ya, ketika anaknya udah terapi, mohon banget sih kerjasama dalam arti yang pertama untuk anak-anaknya di rumah lebih dipantau, walaupun mungkin dengan kondisi orang tua yang berbeda-beda ya, yang kerja segala macam, yang mungkin nggak sempat yang dikasih ke pengasuh segala macam, tapi tetap harus dipantau. Untuk orang tuanya di sini tetap semangat dan tetap bisa bekerja sama. Ketika kita bilang, Bu, tolong ya Bu, anaknya didietkan dulu makanan, didietkan dulu gadgetnya, televisinya. Nah, saya harap orang tua bisa bekerja sama dalam hal itu. Kadang memang
rasa sayang kita sama anak itu bukan berarti kita memanjakan dia, tapi untuk lebih kayak tegas sama dia aja, tega nggak tega lah, ibarat tega nggak tega aja bahasanya tuh ya harus seperti itu kalau itu untuk kebaikan dia. Lakukanlah mereka sebagaimana anak pada umumnya, karena seperti yang telah saya katakan bahwa tidak ada manusia satupun yang mau dilahirkan berbeda dari manusia pada umumnya.